Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3. Di algoritma pemrograman kali ini, kita akan membahas pemrograman pointer. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Muktafi Muhammad dengan NIM 404250447. Selanjutnya, Muhammad Rifauddin dengan NIM 404250449. Dan yang terakhir, Efriati Anissa Hakim dengan NIM 404250550. Sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi pointer. Pointer pada C++ adalah sebuah variabel yang menunjukkan alamat memori variabel lain. Pointer memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi secara langsung terhadap variabel lain di dalam memori. Selanjutnya, deklarasi dan inisialisasi pointer. Program ini menunjukkan cara kerja pointer dalam C++. Baik, langsung saja masuk ke inti programnya. Baris nomor 5, int a sama dengan 5. Di sini kita membuat variabel a bertipe integer dan memberikan nilai 5. Lanjut ke baris nomor 8, int bintang p sama dengan dan a. Baris ini sangat penting. Di sini kita membuat pointer p yang menyimpan alamat dari variabel a. Nah, simbol dan di depan a berarti alamat dari variabel a. Jadi pointer p tidak menyimpan angka 5, tetapi alamat tempat angka 5 disimpan. Selanjutnya ke baris nomor 10, cout nilai ANDL. Nah, baris ini meminta untuk menampilkan nilai a, yaitu 5. Lanjut ke baris 11, cout alamat a, p, ndl. Nah, di sini meminta untuk menampilkan alamat memori tempat variabel a disimpan. Lanjut ke baris 12, cout nilai yang disimpan di alamat yang ditunjuk oleh p, bintang pndl. Di sini menggunakan tanda bintang P. Itu meminta untuk mengambil nilai dari alamat yang ditunjuk pointer, yang hasilnya 5. Dan yang terakhir return 0 untuk mengakhiri program. Dan setelah di running, hasilnya akan menjadi nilai A sama dengan 5. Lalu ada alamat A sebagai berikut, dan yang terakhir nilai yang disimpan di alamat yang ditunjuk oleh P sama dengan 5. Selanjutnya, operasi pada pointer. Operasi yang pertama adalah operator address of dengan simbol dan atau ampersand. Operator ampersand digunakan untuk mendapatkan alamat memori dari sebuah variabel. Di program ini, kita menunjukkan gimana operator dan dipakai buat mengambil alamat memori dari sebuah variabel. Langsung saja masuk ke inti pemrogramannya, ke baris 5, int number sama dengan 42. Di sini kita membuat variabel number dan memberikan nilai 42. Dengan begitu, komputer akan menyimpan angka ini di sebuah lokasi di memori. Nah, kita belum tahu tuh lokasi persisnya itu di mana. Dengan begitu kita masuk ke baris 8, cout nilai variabel number ndl. Di baris itu jelas tuh kita meminta untuk menampilkan nilai dari variabel, yaitu
42. Lalu di baris 9 cout alamat memori dan number NDL. Nah, di baris 9 ini kita menambahkan simbol dan. Di situ kita tidak lagi meminta nilai 42, tetapi kita meminta alamat memori tempat angka 42 itu disimpan. Alamatnya itu biasanya panjang dan kelihatan seperti kombinasi huruf acak. Dan yang terakhir yaitu 0 untuk mengakhiri programnya. Dan setelah di running, hasilnya akan memunculkan nilai variabel sama dengan 42 dan alamat memorinya sebagai berikut. Oke, baik. Selanjutnya yaitu operator dereference. Kita akan bahas tentang operator dereference atau biasanya dilambangkan dengan tanda bintang. Operator ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengakses nilai yang sebenarnya disimpan di alamat memori yang ditunjuk oleh pointer. Jadi, alih-alih hanya melihat alamatnya, kita bisa melihat dan bahkan memanipulasi datanya langsung. Mari lihat contoh kode berikut. Di sini kita punya variabel number yang bernilai 42. Kemudian kita deklarasikan sebuah pointer bernama ptr yang kita inisialisasi untuk menunjuk ke alamat memori dari number menggunakan operator dereference atau tanda bintang tadi. Ketika kita menggunakan operator dereference, kita tidak lagi berbicara tentang alamat memori. Sebaliknya, kita mengatakan ambil nilai yang ada di alamat yang ditunjuk oleh ptr tersebut. Dalam hal ini nilai tersebut adalah 42. Jadi output dari kode ini akan menunjukkan, mengakses dan menampilkan nilai 42 yang disimpan di alamat yang ditunjuk oleh ptr tersebut. Selanjutnya yaitu pointer arithmetic. Sekarang kita bahas tentang pointer arithmetic. Ini adalah konsep yang memungkinkan kita untuk melakukan operasi matematika pada pointer. Tujuannya adalah untuk memindahkan pointer ke lokasi memori yang berbeda. Ini sangat berguna ketika kita bekerja dengan array. Perlu diingat bahwa ketika kita melakukan aritmetik pada pointer, kita tidak hanya menambahkan atau mengurangi angka biasa. Pointer akan bergerak sesuai dengan ukuran tipe data yang ditunjuk. Misalnya, jika kita punya pointer ke integer, menambahkan 1 ke pointer akan memindahkannya sejauh 4 bit. Ukuran integer pada kebanyakan sistem. Berikut adalah contohnya ya. Dalam kode ini kita memiliki sebuah array yang berisi 5 integer. Kemudian kita deklarasikan dan kita inisialisasi untuk menunjukkan ke elemen pertama dari array ini. Ingat, nama array itu sendiri adalah pointer ke elemen pertamanya. Ketika kita melakukan ptr++, kita memindahkan ptr ke elemen berikutnya dalam array. Jadi sekarang pointer menunjuk ke angka 20. Output dari kode ini adalah bisa dilihat bagaimana pointer bergerak melalui array dengan melakukan operasi instrumen. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk mengakses dan memanipulasi elemen-elemen dalam array.
Yang selanjutnya, operasi pada pointer, yaitu perbandingan pointer. Operasi membandingkan dua pointer untuk menentukan hubungan posisi mereka dalam memori, yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana pointer dapat dibandingkan. Seperti contohnya, kode C++ yang menunjukkan deklarasi array yaitu R, pointer, PTR1 dan PTR2 diinisialisasi untuk menunjuk ke elemen-elemen berbeda dalam R. Penggunaan PTR1 kurang dari PTR2 untuk membandingkan posisi pointer. Penggunaan PTR1 tanda seru sama dengan PTR2 untuk memeriksa apakah pointer menunjuk ke lokasi yang berbeda. Seperti yang ada pada outputnya, yaitu menunjukkan hasil perbandingan pointer. Perbandingan pointer berguna dalam algoritma pengurutan, pencarian, dan manajemen memori. Yang selanjutnya, pointer dan array. Hubungan antara pointer dan array sangat erat. Nama array sebenarnya adalah pointer konstan yang menunjuk ke elemen pertama array. Nama array berfungsi sebagai pointer ke elemen pertamanya, seperti pada contohnya, kode C++ yang menunjukkan deklarasi array adalah angka, pointer adalah P diinisialisasi dengan nama array angka, atau tanpa operator dan karena nama array sudah merupakan alamat itu sendiri. Penggunaan loop for untuk mengakses elemen-elemen array menggunakan bintang P plus I. Dalam hal ini, memahami hubungan ini memungkinkan programmer untuk menggunakan pointer untuk memanipulasi array dengan lebih efisien lagi. Sekian penjelasan tentang pemrograman pointer dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.